Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Masih semangat kan untuk belajar di pagi hari ini? Yuk kita belajar tentang nama Allah dan kitabnya. Mengenal Allah. Allah adalah Khalik. Allah adalah Tuhan semesta. Allah memiliki sifat wajib yaitu wujud. Iman kepada Allah artinya percaya dalam hati adanya Allah dan diungkapkan melalui ucapan. Juga dilaksanakan dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangannya. Cara mengenal Allah dapat dilakukan dengan melalui ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda keagungan Allah pada alam semesta atau seluruh makhluknya, dan ayat-ayat syariah, yaitu tanda-tanda keagungan Allah pada syariat atau agamanya. Nah, yuk kita mengenal Allah melalui alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta, dunia, dan isinya, sehingga alam semesta ini cangkupannya merupakan hal yang sangat luas. Langit beserta isi di dalamnya, bumi dengan segala isinya merupakan bagian dari alam semesta. Manusia, hewan, tumbuhan, gunung, laut, dan lain-lain juga bagian dari alam semesta. Oleh karena itu, Allah wajib kita yakini karena yang menciptakan alam semesta dan isinya adalah Allah. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, kita dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, serta Al-Ahad. Allah juga dapat dikenali melalui nama-namanya dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna secara istilah berarti nama-nama, gelar atau sebutan bagi Allah yang baik dan agung berdasarkan sifat-sifatnya. Al-Mumit artinya maha mematikan. Setiap yang bernyawa termasuk manusia pasti mati jika waktunya telah tiba. Manusia tidak bisa menghindari kematian hidup dan mati dalam ketetapan Allah yang harus diterima di sebagian takdirnya. Al-Hayyu artinya maha hidup. Allah adalah zat yang memberi hidup dan rezeki kepada makhluknya. Allah adalah zat yang kekal dan tidak berkesudahan. Allah adalah penyebab hidup. Allah menghidupkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi sebagai makhluk kita harus mensyukuri kehidupan yang diberikan oleh Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, Allah bagaimana Allah memberikan rezeki yang sudah diberikan kepada kita, dan kita harus memelihara dengan cara makan dan minum secara teratur, tidak berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Kemudian ada Al-Hayy, Al-Qayyum yang artinya maha berdiri. Allah adalah zat yang tidak membutuhkan siapapun dalam menciptakan dan mengatur makhluknya. Hanya karena kekuasaan Allah semesta alam dapat berjalan secara teratur. Semua yang ada di alam ini saling memberi, saling menerima, saling membutuhkan, dan saling memanfaatkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Al-Ahad artinya Maha Esa. Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, menguasai, dan memelihara seluruh alam ini. Allah menciptakan dunia dan segala isinya, dan Allah mengatur rezeki setiap makhluknya, dan Allah melakukan perbuatan tersebut tanpa bantuan siapapun. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Nah, kemudian kita bisa mengenal Allah melalui kitab suci, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab suci yang Allah turunkan tersebut memiliki kesamaan dalam mengenalkan Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 102.
Mengenal kitab-kitab Allah. Nah, kumpulan wahyu Allah ini dibagi menjadi dua, yaitu suhuf dan kitab. Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul. Suhuf merupakan dasar atau nasihat secara umum. Suhuf dapat diartikan dengan lembaran-lembaran tertulis. Nabi yang menerima suhuf yaitu Adam, Nabi Nuh, Idris, Ibrahim, dan Musa. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Kitab berisi ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup manusia yang lengkap dan dibukukan. Allah tidak hanya menurunkan kitab dalam waktu yang sekejap, melainkan diturunkan secara bertahap. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup Bani Israel. Isi kitabnya dikenal dengan 10 perintah Tuhan atau disebut dengan The Ten Commandments. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Kandungannya yaitu mengesahkan Allah, tauhid, larangan menyembah berhala, syirik, larangan menyembah nama Allah dengan sia-sia, menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama dan merebut istri orang, larangan berzina, mencuri, saksi palsu, dan menyucikan hari Sabtu. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur berisikan doa-doa, zikir, nasihat-nasihat, hikmah, mazmur, pujian-pujian kepada Allah. Wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Kandungannya yaitu ajaran hanya menyembah Allah, nasihat-nasihat tentang perbuatan baik, doa-doa dan zikir serta hukum dan hikmah. Kemudian ada Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab ini berisi tuntutan untuk kembali kepada agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Allah. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Kandungan dari Injil ini adalah ajakan hanya menyembah Allah, kepercayaan yang benar, membenarkan kitab sebelumnya, memberi kabar gembira bahwa akan ada nabi terakhir bernama Ahmad atau Muhammad. Yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada kaumnya yaitu kaum umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Nama lain kitab suci Al-Quran yaitu Alkitab Kitabullah, Al-Furqan pembela, Az-Zikr peringatan, Al-Huda petunjuk, Asy-Syifa obat, dan kitab ini diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Quran surat Al-Insan ayat 23. Al-Quran terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz dan lebih dari 6.000 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran merupakan rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Kandungan dari Al-Quran yaitu ketauhidan, yaitu mengesahkan atau hanya menyembah Allah. Muamalah yaitu mengatur hubungan sesama manusia. Akhlak budi pekerti, menceritakan kisah masa lalu dan kisah-kisah yang akan datang. Menjelaskan bahwa agama Islam sempurna dan diridhoi Allah. Perintah tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan menjelaskan mana yang baik, buruk, haram, halal, dan lain-lain. Cara beriman kepada kitab Allah, mempercayai kebenaran kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, mempercayai kitab suci yang dijelaskan dalam Al-Quran, membenarkan berita tentang kitab-kitab dahulu dalam Al-Quran, serta membenarkan berita-berita di dalam kitab Al-Quran, serta mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Mengenal Allah telah kita pelajari melalui kitabnya. Nah, anak-anak jangan lupa ya, kita harus yakin kepada Allah dan beriman kepada Allah serta kitab-kitabnya. Nah, itu dia, jangan lupa belajar di rumah. Terima kasih.